Halo Bogorian, balik lagi di Bogorian Talks bersama saya Farhan, tempat di mana kita ngobrolin cerita-cerita dari kota hujan. Bukan soal apa yang terlihat, tapi juga perjuangan proses orang-orang di baliknya. Di sini kita bakal mengupas perjalanan para mantan atlet, para atlet dan juga pelaku usaha dan komunitas yang punya peran besar dalam perkembangan wajah kota Bogor itu sendiri. Karena buat kita, Bogor bukan cuma soal kota, tapi cerita. Di hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya cerita menarik untuk kita bahas dan kupas tuntas. Langsung aja Bogor Talks, Mas Tita. Halo Pak. Dari Halo. Eternal Store. Ya, wah gila ini baru mulai aja udah berapa bahan yang bisa gue bahas nih ya. Wah menarik sekali. Mas Titan, saya panggilnya Mas Titan, apa Kang Titan, apa Titan, apa T10 ya kan? 10 dari wajah mah Mas kali ya. Mas ya, Mas Jawa. Mas. Ya, tapi wajahnya Bogorian nih, wajahnya nih ya, legenda Bogor nih. Oke, Mas Titan, thank you udah datang nih di Bogorian Talks nih. Halo. Wah, it's an honor for us, man. Seorang local pride yang akhirnya hadir di sela waktu kesibukannya ngurusin Eternal Store, ya, ngurusin bandnya, ngurusin keluarga, ya kan? Itu wah kita apresiat banget nih dari tim Bogorian Talks nih ya. Thank you banget nih Mas Itan. Terima kasih. Oke, hari ini gue kedatangan Mas Itan dari Eternal Store. Ya bisa kita lihat bahwa tagline-nya adalah Rewind the Good Times. Berarti apa sih rewind tuh? Berarti kita flashback ya, mengingat kembali ya masa-masa dulu ya. Ya. Makanya di zaman-zaman itu mungkin kita bisa hadirkan ya ada Discman, Walkman dan juga kaset-kaset gitu ya. Yang biar adik-adik tahu, pemirsa-pemirsa muda tahu bahwa back then itu good old times itu benar-benar ya kita jalanin secara apa ya, bangga banget ya. Ya bangga banget lah zaman-zaman itu. Nah, Mas Itan, Eternal Store nih. Kenapa sih Eternal Store gitu? Kenapa ya? Eternal itu kan nggak kena waktu kan. Oke, Nggak kena abadi ya, waktu, abadi. Iya. Jadi itu juga balik lagi ke rewind the good times. Jadi kita walaupun ini barang-barang lama, tapi sampai sekarang masih bisa kita kenang dan ternyata zaman sekarang juga masih banyak yang nyari. Oh, masih banyak yang nyari ya? Masih banyak. Jadi ya itu eternal. Jadi nggak pernah akan hidup kan selalu berputar. Jadi masih tetap ada aja yang nyari-nyari gitu. Oke, jadi Eternal tuh bisa dibilang apa ya? Apakah itu memorabilia shop ataukah fokusnya ke music atau ke komunitas tertentu? Nah, itu bisa ceritain tuh. Awalnya kita memang fokus di musik. Oke. Jadi ini sekalian cerita Eternal kan ya? Boleh. Jadi harus Eternal biar itu pendengar tahu. berawal mulai kita bikin Eternal tuh tahun 2013. 2013. Fokusnya saat itu kita lebih ke musik dan lebih masih mengerucut di hardcore punk aja. Hardcore punk. Jadi yang kita jual saat itu tuh lebih kayak kaset, CD, vinil dan merchandise band ya. Merchandise band itu lebih masih ke hardcore punk. Oke. Sekitar tahun ya pada saat itu tuh ya udah gitu yang datang yang beli gitu tuh masih ketahuan lah. Iya. Itu lagi aliran itu lagi gitu kan. Jadi orangnya masih sedikit kan di Bogor kalangan waktu 2013 ya hardcore punknya masih sedikit gitu. Seiring berjalan waktu 2015 dan masuklah The Major Records ya. The Major Record masuk ke Bogor, jadi The Major Bogor kita sebagai distributor rilisan The Major. Oke. The Major Bogor. Eternal kolaps dengan The Major Bogor. Oke. Seiring waktu itu The Major Bogor kan naruh semua rilisannya dan itu membuat Eternal nggak jadi hanya hardcore punk aja yang karena ada aliran-aliran musik lain yang notabene terdisplay ya, jadi segala jenis genre kita jual. Oke. Kita ada semua dan semenjak saat itu yang datang customer itu juga jadi bermacam-macam. Jadi lebih kayak ya orang-orang baru,
orang-orang kolektor dari segala macam umur kayak gitu. Jadi makin banyak, semakin kesini makin lebih aneh lagi yang datangnya. Oke, berarti dalam artian ketika berjalannya si Eternal ini, ya dirimu melihat bahwa ada pangsa pasar yang bisa gue supply nih, karena ada demand-nya gitu ya. Betul. Makanya mungkin muncul kayak barang-barang vintage ini gitu ya di toko ya. Yes. Luar biasa nih. Dulu juga masih kita belum menjual ke ke playernya, kita belum jual. Tapi kan banyak orang yang datang tuh suka tuh. Ih, kasetnya bagus itu. Tapi aku belum punya playernya nih. Oke. Ya itu jadi gue kepikir, oh iya ya kita belum jual Walkman-nya nih, belum jual kaset playernya nih gitu kan. Akhirnya gue nyari si barang-barang itu, gue kerjasama dengan beberapa supplier yang suka stok Walkman, kaset player kayak gitu-gitu juga kan. Akhirnya ya pertama gue nyari, lama-lama semakin kesini mereka kalau ada barang kontak ke gue. Nah gitu. Saya juga dengar kalau misalkan Mas Titan tuh hunting barang-barang ini tuh sampai keluar juga ya? Ya. Beberapa ya, karena mungkin di sini mungkin ada tapi kondisinya udah nggak pristine, udah nggak layak gitu ya. Karena kan kita lembab ya, negara kita tuh kan tropis ya. Jadi barang-barang yang biasanya barang-barang jadul sisa orang tua kayak entah vinyl atau apa atau rilisan itu kan biasanya kena jamur atau berayap, misalkan si vinyl itu covernya rusak gitu. Kalau si player-player itu mungkin udah ya fisiknya udah nggak bagus itu. Walaupun ada beberapa fisik yang masih bagus, cuma ya gua kadang juga nyari di eBay juga pada suka nyari yang aneh-aneh, yang compatible kayak gitu juga. Akhirnya jadi lari ke situ ya, meluas ya karena sourcingnya untuk barang-barang itu permintaan pasarnya. Iya. Permintaan pasarnya semakin beragam. Jadi ya gua ternyata pasar lagi butuh playernya nih, pasar lagi butuh ini merchandise yang lain segala macam. Gue oke, kita cobalah kita memberikan apa yang mereka mau gitu. Nah itu kan terakhir tuh ya saya lihat juga beberapa teman-teman dari komunitas musik tuh banyak nongkrong di Eternal ya. Maksudnya berangkat dari Eternal lah karena Mas Titan juga ngeband dulu ya di apa Revolt ya. Revolt itu. Jadi yang belum tahu Revolt nih, yang belum tahu Mas Titan lebih dekat, lo dengerin dari Revolt. Itu band hardcore yang two thumbs up ya enggak di Kota Bogor tuh, Local Pride tuh ya kan. Nah, itu nah ini menarik nih masalah hardcore nih, menarik nih. Itu kan dia kan membawa positive vibes ya dalam hidup ya. Dengan kehidupan yang straight edge-nya lah ya. Nah itu di komunitas kan banyak nih yang nongkrong di Eternal nih, banyak nih orang-orang dari mungkin ada yang punk, ada yang mungkin reggae, ada yang heavy metal atau screamo gitu-gitu ya. Itu kadang-kadang mereka suka nyentil ke straight edge-an lo nggak sih ibaratnya gitu. Tapi lo sekarang levelnya apa? Udah vegan atau? Belum vegan gue straight edge dan vegetarian lacto-ovo. Oke. Udah enggak sih ya. Dulu waktu awal sih, waktu gue mulai ke straight edge itu gue mulai straight edge tahun 2002. Itu straight edge vegetarian gue berjalan itu tahun 2002. Ya, mungkin pada awal-awalnya ya mungkin orang belum bisa menerima karena sebelumnya kan gue mengkonsumsi hal-hal yang negatif itu kan. Jadi baterai gitu ya. Jadi mereka ya. Ya kan? Jadi ini dong debus ya. Reok Ponorogo. Jadi debus ya. Ya mungkin karena mereka belum biasa ngelihat gue yang berhenti dari itu, ya mungkin mereka ngecengin pada awalnya. Ngapain sih lo? Ini masih enak ini kayak gini gitu kan. Ini serop gitu kan. Coba dulu sebatang kayak gitu. Iya. Kan gue untungnya gue masih bisa megang ya prinsip lah ya disebutnya ya. Ya mereka pun akhirnya menghargai juga. Sampai akhirnya ya sebenarnya di band gue sendiri, Revolt sendiri enggak semuanya straight edge. Ada yang rokok, ada juga yang minum itu ada juga. Cuma ya kita saling menghargai aja gitu loh. Mereka yang minum ya udah mereka sendiri-sendiri, mereka yang minum pun juga ngehargain gua gitu. Jadi simbiosis mutualismenya ada ya. Bahwa yang penting ya kita respect aja one each other ya. Keren sih. Nah, straight edge tuh ya sempet jadi sebuah positive vibes ya di kalangan anak-anak Bogor ya. Sempat banyak juga tuh ya akhirnya memilih untuk jadi vegetarian, bahkan level tertingginya menjadi vegan ya kan. Karena kan udah mulai banyak tuh brand-brand besar itu yang
menjadi produsen untuk produk-produk vegan ya. Ya. Kayak dulu sempat kayak sepatu-sepatu Macbeth Ya, itu Macbeth vegan vegan. leather, terus bahkan brand-brand fashion juga itu mulai menuju ke vegan gitu. Bahkan Adidas pun dia juga udah mulai lari ke vegan ya saat itu Yes. ya. Dengan corknya recycle itemnya. Nah, jadi Dan dia collab dengan si ya itu band iya tadi keren kan. ya Iya. maksudnya. Nah itu jadi ya mungkin berangkat dari situ juga ya Eternal akhirnya ya jadi menjadi sebuah wadah ya komunitas yang Yes. besar ya dibarengi dengan ada produk-produk yang ketika kita nongkrong, aduh gue lagi pengen dengerin band ini lagi, lo punya nggak Tan? Ya. Gue ada di toko nih, Ya. kalau nggak gue belum ada, lo mau gue orderin, paling gitu kan ya kan jadi Ya. akhirnya jadi bisnis unit baru kan ya. akhirnya ya dari tongkrongan ya, seru sih. Jadi seru kita sih. ya bisa dibilang supplier juga ya, orang butuh ke kita bantu aja gitu. Kayak gitulah. Gila itu kayak gue inget banget waktu anak gue main ke tempat lo ya. Dia ngelihat satu produk yang bisa ganti-ganti gambar tuh yang diputer-puter. Viewmaster ya. Viewmaster ya. Dia sampai emes, papi itu apaan katanya. Ya. Dan gue bingung harus ngejelasin dari mana kan ya kan. Ya, Karena itu tadi makanya Eternal itu lebih kayak ya nggak, kita bisa barang-barang dulu, sekarang pun bisa kita iya, kenalin. nah jadi buat papah muda, mamah muda yang punya anak ya enggak, sok atuh dikenalin terhadap produk-produk baru, dan itu juga menjadi suatu cara ya menurut gue, suatu cara untuk ngebonding ya. Yes. Ngebonding dengan anak, dengan keluarga, bahwa bonding tuh bisa dengan berbagai macam cara, nggak perlu cafe to cafe, resto to resto ya. Bisa dengan salah satu hobi yang kita tawarkan gitu ke anak supaya dia punya interest untuk eagernya lebih tinggi lagi untuk pengen tahu gitu kan. Ya. Gitu loh. Nah, ini di sini juga kita ada barang-barang yang unik nih ya. Kayak ini nih. Nah, ini gue baru lihat nih yang namanya Ini Walkman. Walkman, player kaset nih Ya, guys. Ini player cassette player portable. cassette player yang portable nih. Dalamnya Walkman ada kan kasetnya keluaran nih. Sony. Kalau bisa di zoom nih, Bapak kameramen, ya kan. Nah, ini Philips ya. Philips. Nggak ada yang mereknya Yanto nih, nggak ada ya. Oh, ini masih dari luar import ya. Gua dapat dari eBay. Oh, Waktu yang ini. gila. Ini nyala by the way, bro. Coba ya. Coba. Ini masih ada, kita udah pasang kasetnya. Dia bisa pakai speaker built-in, bawaan, oke. bisa Bisa pakai earphone atau headphone. Nah, Dua kabel. nih handphonenya nih. Handphone zaman dulu kayak begini nih, guys. Ini kalau kalian nonton film Stranger Things ya, Ya. pakai ini kan Stranger Things kan, ya enggak, anjir ini susah banget kayak dapetnya nih kayak begini nih. Terus juga dari Walkman tuh lari ke ini ya, ke Discman ya. Ya. Ini pemutar CD nih, pemutar Sebenarnya CD. nama Walkman dan Discman tuh keluaran dari Sony. Itu license kan, hak paten Iya. kan? Nama Walkman. Jadi sebenarnya untuk kayak yang begini tuh sebutnya ini cassette player portable. Oke, Kalau tapi Walkman itu keluaran Sony. itu jadi brand sendirinya dari Sony, bahwa Discman itu punya Sony, Yes. Walkman itu punya Sony. Jadi Oke. kalau ini karena ini Sanyo, jadi Pompa air. CD player. Oh, karena soalnya gue tahunya sekarang pompa air bro. Benar. Ya kan? Hebat ya, hebat Sanyo ya. Udah lari lagi ini CD saya player ke CD player pompa ya. air ya. Keren juga ya sekarang ya. Nah ini kaset-kaset yang, nah ini. Nih topi jerami band. Nah ini nih salah satu local pride nih topi jerami Ini nih. Visuk juga band hardcore Bogor. Band Newton Visuk, hardcore. oke hardcore. Ini topi jerami itu lebih ke popang Popang, ya, ya. popang ya, melodic popang ya, popang. Ini vokalisnya teman baik gua nih. Lu kalau nggak ke Bogorianto awas lu. Ya kan? Nah ini apa lagi nih? Moka itu. Wah ini lagu gua pacaran bro. Nah makanya gue bawa karena ya mengenang zaman-zaman dulu kan. Wah ini My Secret Admirer gitu-gitu Yoi, lagunya apal kan. Oh apa, semua apa, selalu diputar di mobil ini. Gile, Moka. Oh gue pernah tahu ada warisan kasetnya ya? Ada. Lu bukan CD ya? Ada ya Dia kasetnya? kaset ya, kaset CD. Ada vinilnya juga. Oh, Di ada toko vinil. juga ada vinilnya. Tapi vinyl ya lumayan pricey ya. Ya lumayan. Karena vinyl tuh kayak gini guys. Ada yang 7 in. Ini dari local Bogor. pride nih dari Bogor, Reg. Lagi bagus banget lu mesti pada dengerin nih Reg nih. Reg. Nah ini salah satu teman saya juga nih. Nih Swelo. Swelo, ya kan? Wah anjir Ini dari Bogor juga. ini ada di Eternal nih. Ada. Bisa dibeli di Eternal ya. Bisa. Tuh, jadi kalian kalau mau beli barang-barang yang keren-keren kayak begini nih, wah bisa ke Eternal nih. Ini selain bisa diputar, bisa jadi pajangan ya Tan ya?
Bisa jadi pajangan. pajangan buat di ruang tamu gitu Nah, kan. iya. Wah, keren banget gila. Kadang kalau kita ngeliat di Pinterest itu kan suka dibikin frame juga kan. Iya, ya pakai lampu di belakangnya, tuh jadi keren ya, jadi elok nih. Jadi kadang banyak juga orang ke toko, dia belum punya player vinyl ini, tapi suka ngoleksi. Dia ini di rumah tuh buat jadi pajangan aja gitu. Wah, ini menarik. Di frame. Itu siapa nih? Ini The Johnson. The Johnson, Bogor Band juga. Bogor juga. Nah, ini kalau ini agak aneh nih. Ini tulisannya Jepang-Jepang nih, apa nih? Ini Hentai. Starduck. Ini Starduck ini tuh band bisa dibilang indie pop dari Bogor. Dia dua personilnya dari Johnson. Oh, Ini rilisan Jepang. Dirilis di Jepang. band Bogor dirilis di Jepang. Dirilis di Jepang. Dia si vinilnya ini dirilis di Jepang. Dan makanya ada Eternal Obi. dan Eternal punya ini guys. Gila, ini susah banget dapetinnya dan Eternal punya nih. Tepuk tangan dulu dong. Gila. Eternal, Android, apa aja ada ya. Berarti kalau Rewind Good Old Times tuh Abu Gosok itu ada Abu Gosok, Setrika Arang itu ada nggak? Belum ada. Say. Belum ada ya. Lebih kita paling mainan. Oh, main action Kita figure juga- kecil-kecil. Ada. Terus juga kita sekarang ada juga konsol-konsol game lama gitu ada. Sekarang lagi rame itu Tan. Lunchbox. Lunchbox tuh lagi rame dikolektorin lagi sekarang. Lunchbox yang gambar-gambar Silverhawks, Voltus. Oh iya. Itu menurut gua pricey banget sih. Gue liat di eBay harganya nggak masuk akal, $300, $200. Gue bilang, waduh. Apalagi dolar sekarang ya. Apalagi dolar sekarang kayak nggak gimana gitu ya, kayak nggak bisa banget nurunin dolar gitu ya. Banyakan lari ke itu sih, makan nggak jelas. Wah gila, ini gua menarik banget barang-barang ini. Ini lo huntingnya kemana nih? Hunting ya awalnya gue memang nyari dari internet ya. Terus gue ngontak beberapa seller yang kayak gitu. Tapi pada akhirnya sekarang mereka yang gue ada barang baru nih bang. Dia yang nawarin. Karena Karena udah kebentuk ekosistemnya ya. terus kadang juga misalkan gue keluar kota gitu. Gue ke Jogja, ke Bandung atau apa. Gue suka ke pasar-pasar loak tuh nyari-nyari yang aneh-aneh. Kayak gitu. Berarti hunter ya, thrifting kayak, gitu ya, thrifting barang-barang gitu thriftingnya ya. gue lebih ke kayak gini. Keren sih ini sih. Gitu. Nah itu kira-kira anggaplah gini ya. Berarti kan hunting barang begini tuh ada part di mana lo akan menemukan wah ini fisiknya udah hancur nih. Atau ada partnya yang harus gua ganti nih. Itu lu main juga repair atau apanya gitu atau refurbish ya kalau di HP dulu ya. Ya, gua ya sejauh ini sih ya gua ada awalnya sih gue nyari si tukang servisnya ya, servisnya gitu. Kadang nyari di Bogor tuh ada di Pasar Anyar nyari, tapi ternyata gua kalau namanya tukang servis tuh kan kayak kita ke dokter kan, cocok-cocokan kan. Iya. Kadang sama dia tuh lama banget padahal kerusakannya nggak seberapa gitu kan. Pada akhirnya sekarang gue dapet yang memang cocok sama gua gitu. Ya jadi kalau gua nyari misalkan gue di pasar laku dapet yang seperti kata lu kurang bagus, tapi fisiknya masih oke, mekaniknya nih kayaknya masih bisa dibenerin nih, gua ambil. Sikat langsung ya, nggak Gua pakai sikat ibu ya. gitu. Misalnya ternyata kalau di kaset player itu mesti diganti ke karetnya atau headnya, itu masih bisa, dia masih bisa mekaniknya, dia masih bisa kayak gitu. Kadang pun sekarang di toko kita juga buka servis juga. Servis apa nih? Servis jadi kalau servis Bukan servis Hanyo ini kan pompa air bukan ya? beda. Beda ya. Kita lebih ke ya player lah, kaset player. Kalau CD memang agak susah di optiknya. Optik kan kalau udah lemah baca susah ya. Sekarang blok optik tuh kayak udah diproduksinya itu udah nggak semasal dulu, jadi susah gitu. Jadi kalau kaset player mungkin masih bisa kita jadi terima servis gitu. Kalau turntable tempat di servis Jarum biasanya ya. Biasanya Jarum ada belt untuk Code-nya, mekaniknya itu masih kang servisnya masih meraba sih, tapi banyak di Jakarta yang bagus-bagus, cuma kalau yang tempat gua dia masih sedikit-sedikit mempelajari dia. Kalau vinyl nih, let's say kan dia kan rilisannya kan bagus-bagus ya kalau vinyl ya, gambar-gambarnya, artworknya gitu ya. Range berapa sih harganya kira-kira? Lokal itu mulai dari si Johnson ini tuh di 250. Bagi gua affordable banget ya. Bagi gua itu Johnson yang paling murah lah, rilisan lokal vinyl 12 in yang paling murah tuh di Johnson gitu. Oke. Mungkin memang karena pasarnya juga Johnson untuk anak-anak
mungkin dari SMP ya mereka ya. Karena Jadi dia- biar bisa iya. nge-guide ke pasar paling kecil kan gitu, biar mereka jadi mengoleksi juga rilisan segala macam rilisan Johnson kayak gitu. Bahkan gue lihat di toko Eternal tuh ada Dewa 19 ya. Dewa ada Gila, ya Dewa. dapat aja lu itu gimana? Kalau Dewa itu rilisan Aquarius memang. Oh, memang dia. ada ya? Mereka ngerilis kerjasama, gua lupa sama PHR mungkin ya. Jadi di Indonesia sekarang itu sudah ada bisa dibilang pabriknya ya. Oh, bisa bikin. Buat ngegandain vinil tuh ada, udah Oke. ada. Setelah berapa puluh tahun ya? 50 tahun kalau nggak salah. Akhirnya Sebelumnya ada di Lokananta Solo. Oke. Info Tutup yang ya? gua dapat tutup itu apa kebakar atau apa, terus beberapa puluh tahun nggak ada, akhirnya sekarang ada di Tangerang oleh PHR. Oke, piringan hitam apa kali ya R-nya kali ya? Pirang Hitam Record ya. Oh, rekor ya. Hmm. Wah, keren. Nah, Kayak balik gitu. lagi nih. Kan berarti kan Eternal tuh ngejual barang-barang memorabilia. Which is kalau bagi gue Bring Back the Good Times itu kayaknya ya udah ngelihat harga lah ya. Ya. Balik lagi ke ya udah lo harus siap gitu ketika lo ngoleksi sesuatu yang tua, ya lo mesti siap dengan harga yang akan lo beli, Yes. maintenance-nya, Ya. terus keterbatasan spare parts, ya kan udah pasti ya, dong, benar, ya enggak? ya. Itu berarti spare part ada jual, ya kan tadi kan service juga repair bisa untuk barang-barang tertentu, ya kan? Wah, menarik gila bisnisnya nih Mas Itan nih. Ya banyak yang bilang juga kalau karena barang collectible gitu ya harga gelap ya. Kalau untuk yang barang-barang lama, tapi kan kita ngejual barang-barang baru juga. Oke. Kayak CD-CD The Major, terus rilisan band-band lokal yang sekarang baru rilis ya kita harga official juga. Oke, jadi Misalkan mereka dari The Major. boleh. Jadi sistemnya gimana tuh kalau let's say gue punya band, Tan gue punya band nih, pengen dijual di Eternal Store nih. Nah. Kira-kira gimana sih caranya biar bisa dijual di Eternal Store? Ya untuk jual titip ya paling ada consignment aja gitu. Oh, ada biaya konsinyasi. Gitu. Jadi misalnya jadi biasanya itu sekitar dari 20-25% ya consignment kayak gitu. Consignment ya. Nah, terus Jadi titip jual ya udah. fashion kan bergerak ya. Apalagi fashion itu banyak berkiblat dari dunia musik ya. Mulai dari attitude punk di Ya. dunia fashion, attitude hardcore ya kan. Hardcore kan identik dengan celana pendek, sepatu Sporty ya. sporty ya kan, Saucony, New Balance ini sporty nih ya, Saucony ya. Terus buat Saucony, loncat. ya enggak? Buat loncat ya, kalau lagi manggung buat loncat stay diving ya. Loncat-loncat. Ya kan, New Balance 574 ya kan, itu satu wajib ya. Ya. Dan lu kan dari dulu kan yang until I die ya. Kenapa jadi pakai celana panjang nih ngomong-ngomong nih? Biasanya celana pendek kan mulu loh. Sekali-kali. Nah, sekali-kali ya. Biasanya influencer kan Kesehariannya nih masih tadi celana pendek guys. Jadi kalau kalian lihat di Eternal nanti ada remaja yang gak tua-tua nih yang pakai formalin kayak begini nih. Nah, itu disapa nih Mas Titan nih. tadi gue juga sebelum kesini bingung nih celana panjang atau pendek, tapi keseringan orang lihat celana pendek sekali-kali panjang. Keren. Dia mengimbangi lu juga. Attitude-nya keren ya. Kalau gue memang borok sih banyak. Jadi malu kalau pakai celana pendek. Bisa. Gila. Jadi nah kalau kayak Walkman, kayak kaset player portable. Itu dijual kan di sana Dijual. kan? Itu range-nya berapa kira-kira? Di sekitar 2,5 lah, 250-an. Oh, Mulai dari 250. masih oke lah. Ya. Mengingat keterbatasan stok ya, susah Nah, nyari di market iya. ya nggak? Lo juga kalau belanja di eBay belum tentu punya PayPal-nya, belum tentu punya Iya, buat bayarnya betul. enggak? Gua aja sering nebeng sama lo PayPal. Keren. Terus sebagai penjual nih yang istilahnya punya Eternal Store nih. Harga termahal yang pernah lo jual nih pecah telur nih barang apa men? Dan apakah itu sangat jauh dari harga commonnya gitu dan lo berhasil jual itu? Gue nail it nih jual segini nih. Gitu. Gua jual kan nggak cuma rilisan ya, player, speaker juga. Gitu. Jadi itu yang datang itu di Eternal tuh mulai dari anak SMP nih, Oke. sampai ke bapak-bapak kolektor. Oke. Kadang juga kemarin terakhir ada hotel di Jakarta, itu juga mengambil beberapa player di gua. Player yang lawas itu ya tampilannya. Ya, Mungkin buat dekorasi kali tujuannya ya. gue pikir juga buat dekorasi, tapi ternyata ya memang di sana itu buat di play gitu. Oh, Jadi keren.
dia beli ampli, beli speaker, itu ada yang gue jual kemarin di speaker 6 jutaan. Oh, speaker Kayak 6 gitu. juta sih udah pasti suaranya. Ya, Oh, udah keren tuh. kayak gitu. Terus player ampli pun juga ada yang 6 juta gitu. Ampli yang masih jarum gitu ya, yang layarnya orange tuh nggak zaman dulu tuh. Ya, Ya kan, gila Harman Ya. Kardon Ya, gitu kayak kan, gitu. gitu-gitu ya. Maran, Maran gitu-gitu. tuh masih dipakai tuh sampai sekarang Sampai tuh. sekarang. Gila, Iya, Maran tapi tuh. kan produk-produk lama Jadul tuh ya. Iya. Berarti Banyak yang karena produk dicari. lamanya lebih Banyak. kuat katanya si Marantz tuh ya dibanding yang sekarang ya. Ya. Gila, berarti paling mahal tuh 6 juta lah ya range ya. Seingat gua gitu. Kalau vinyl tuh gua kemarin sempet ada di 3 jutaan juga. Apaan tuh? Pin apaan tuh? Sore. Wah gila, band sore lokal juga tuh ya. Gila, maksudnya Tapi setelah dijual gue juga nyesel kan gue gak bisa dapat lagi. itu poinnya. Untungnya gue jual masih di teman Bogor. Jadi kalau lo kangen bisa. Jangan masih tahu oh yang beli dia gitu. Iya tapi gila sore Tapi kan tetap aja, itu iya. band legends, apalagi setelah personilnya yang paling penting tuh meninggal dunia kan. Ya. Itu jadi sebuah memorabilia yang kayaknya lo nggak mungkin lagi bisa dapet gitu kan. Kecuali mereka request lah ya. Oke. Ayo sore request lagi. Sore hadir lagi dong si kidal-kidal itu. Iya, Ya semua kidal personilnya ya. Yoi. Unik tuh kiri dari lahir. Nah terus kan kalau ke Eternal tuh ada satu row tempat hanger lah ya, baju-baju band semua. Nah itu sama mereka konsinyasi atau gimana tuh? Iya. Untuk band-band lokal consignment. Consignment ya. Jadi buat teman-teman yang pada pengen punya band lokal tuh mulai dari apa dulu kemarin ada The Massive, ada apa Mocha, ada band-band Ya, band-band Bogor juga iya, banyak. band Bogor juga Red, banyak. Johnson juga ada. Mainlah ke Eternal Soul. Ada suara. Support ya, beli Ya. supaya mereka tetap bisa eksis, membanggakan kota Bogor juga as a Bogorian. Jadi ya menurut gue itu perlu dilakukan. Yes. Kenapa? Karena ya yang paling penting tuh bukan cuma konsistensi, tapi sustainability. Sustain ya, membuat Iya. sustain juga kan Support. si Iya, support merchandise ke bandnya itu betul, juga. betul. Karena kan kita bisa dibilang wadah untuk band-band ini tampil udah lumayan Ya. semakin smaller scale ya, susah ya, venue-nya juga susah, perizinannya susah sekarang gitu. Jadi ya nostalgianya melalui alat-alat inilah ya kita dengar player gitu. Nah, Dari rilisannya. pernah nggak sih lu nemuin kayak konsumen gitu anak datang cuk datang ke toko udah Om, saya mau beli ini, ada nggak tuh yang gitu-gitu? Banyak. Anak-anak SMP sekarang itu udah nggak ketebak sebenarnya. Oh ya. Kalau zaman kita SMP itu Blink kayak gitu-gitu kan, Iya. Oasis, gitu. Iya. Yang bener-bener ya mainstream lah ya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang ini tuh kayak Air Supply, Seriously? Toto, Nyari begitu? Michael Jackson, terus yang istilahnya yang lebih ke 80-an ke 70-an. Evergreen gitu loh, love song gitu ya. Kayak Mereka cari itu ya. Nah, apakah mungkin itu karena TikTok segala macam? Gue nggak tahu. Kadang-kadang anak SMP itu bareng sama bapaknya gitu, sama bokapnya gitu, sama nyokapnya. Mereka pun kaget lah. Ini kan malah ini kesukaannya orang tua gue, jadi kayak kesukaan eyangnya gitu. Si anak gue malah suka musik-musik 70-an, 80-an. Anak sekarang kayak gitu. Mungkin karena bapaknya nge-playin terus di rumah. Belum, gitu, enggak juga. Ya mungkin karena TikTok juga. Mungkin jadi itu kayak ini kan analog gitu. Anak-anak zaman sekarang Gen Z sekarang itu kan Digital, lebih ya. ke digital. Iya. Tetapi mereka dengerin digital nih, kayak nonton dari Reels segala macam, Iya. back sound-nya gitu. Dia penasaran kok musiknya bagus. Dia nyari rilisannya. Iya, apalagi si fenomena si Stranger Things tuh gila-gilaan banget ya. Akhirnya semua kayak Si kaset player. iya, kaset player, Sama CD ya. player, kamera, Headphone-nya. headphone, dicari semua tuh ya gila ya. Merek-mereknya. Sampai ke thriftingan tuh nyari-nyari baju yang Iya. looks-nya kayak si Stranger Things banget gitu Iya. kan. Wah anjir gila. Film apa? Yang Lo- Marvel tuh? Lirisan-lirisan film juga lu jual juga di Eternal Soul? Belum sih, saat ini belum. Ada rencana ke sana? Ada rencana, cuma memang gue belum dapat suppliernya ya. Oke. Karena memang supplier gue sekarang masih di player dan musik-musiknya itu. Kalau Nah, apakah ada kayak poster-poster yang dijual? Belum juga. Poster band kan dulu kan paling kalau band-band lokal sih suka ada teman-teman kayak ini poster buat dipajang, tapi beberapa suka nanya, ini berapa bang? Oh sorry nggak dijual karena memang ini buat dekorasi toko. buat dekorasi toko dari bandnya gitu. Kita juga
nggak ada, belum ada izin untuk menjual si poster. Ya, gue ada rilisan bendera tuh di kamar tuh Ray Kapu yang Youth of Today, Iya. Revelation Record ya kan. Atau enggak dulu Siguros ya. Siguros, wah itu band-band Icelandic yang gila sih menurut gue tuh. Iya, mantap itu. Gue juga sempet nih jual vinyl ke Mas Titan nih. Apa ya? Morrissey sama apa? Further Seems Forever ya? Oh iya. Further Seems Forever ya? Udah kejual juga itu ya. Udah kejual lagi tuh ya? Iya, wah cepet itu sedih sih mau jualnya tapi ya gimana Iya, ya? kadang emang Playernya rusak. jualan barang collectible itu tuh kadang kalau memang kayak misalkan nih kaset player yang ini gak gue jual, lebih ke buat Coldplay, buat pajangan, karena kalau ini gue jual belum tentu gue udah bisa dapat lagi. Iya, dan juga ini juga sebagai magnet buat teman-teman yang pengen tahu sehebat apa sih ini si Eternal ini bisa ngehadirin barang-barang, bener gak? Ya. Itu magnet juga ya Iya, sebenarnya ya. betul. Gila. Nah, maksud gue gini, di era zaman sekarang nih, digitalisasi, bisnis-bisnis lain yang bergerak di bidang apa ya, di bidang fashion atau apapun itu ya, retail. Lu kenapa masih milih bertahan di segmen ini, bro? Is it good money or is it good environment atau pertama lebih ke good environment itu. Oke. Sama ya gue dari dulu emang suka di musik kan. Oke. Gue suka koleksi rilisan, suka mainan, dan gue hidup di dunia musik. Oke. Jadi ya udah, gue dulu sempet kerja kantoran juga, tapi kok kayaknya nggak cocok nih. Iya. Gue bikin buka begini, jadi tempat nongkrong, tempat komunikasi sama teman-teman. Ya, gue ngerasa cocok dengan atmosfer seperti itu. Makanya keluargamu keluarga bermusik ya. Anakmu main apa? Piano ya? Main piano. Main piano. Jadi anaknya Mas Titan ini main piano, punya band juga, ya kan? Apa namanya? Membara musik. Membara musik, sama satu gitaris ya, vokalis ya. Ini ukulele. Ukulele ya, ukulele cowok membara musik. Jadi adik-adik tuh yang mau dengerin tuh membara musik tuh, rilisan kaosnya juga ada ya. Di kemarin ada ya, aku sempat lihat ya. Oh iya. Membara musik di kemarin sempat baru bikin juga tumblernya. Keren. Jadi bapak sekaligus manajer ya. Ya mau siapa lagi? Terus memang karena berangkat dari keluarga musisi, nah istrinya Mas Titan juga pemain violin. Yes. Itu susah banget main kayak gitu. Gue juga pasti, aduh gimana ngegeseknya nih. Ya gitulah. Jadi gue juga diajarin nggak bisa. Nah, dari Eternal ini nih, siapa sih yang paling support lu? Untuk pasti keluarga ya. Keluarga ya? Awal dari keluarga itu pasti mereka. Kalau nggak ada support dari keluarga, dari anak istri, ya gue nggak mungkin sampai sekarang. Oke. Karena emang ya Eternal mungkin bisa jadi rumah kedua gue kan. Karena ya gue banyak waktu selain di rumah ya Eternal. Di Eternal ya. Terus yang gue kalau lagi di rumah juga ngurusin kaset, ngurusin misalkan servis dikit gue masih bisa. Gue kadang lagi di rumah gitu. Terus yang kedua support dari ya teman-teman itu gitu. Misalkan teman-teman yang suka nongkrong, ya sekarang lagi rame bikin konten, yuk Tan bikin konten buat di toko nih biar rame ya. Bantuan dari teman-teman gitu. Follower udah banyak nih di IG. Wah lumayan sih. Follower organik tuh ya udah 14 ribuan ya. Udah 14 ribuan. Dan organik untungnya. Eternal sempat menjadi kendaraan gue waktu gue bikin event Rakyat Talkers tuh, inget gak? Ya kan, gue thank you banget tuh udah disupport. Sama-sama. Langsung banyak itu yang pada ikutan di event tenis itu gara-gara di Eternal tuh. Jadi memang pada akhirnya Bogorian for Bogorian ya sebenarnya ya. Iya. Akhirnya ya. Ya, gue sih lebih memang tujuan bikin Eternal atau record store, hobby store di Bogor tuh ya buat ya. Karena kan emang kita kan kota satelit, banyak orang masih ngaca atau berkiblat ke Jakarta kan, dikit nyari Jakarta. So gue mikir, kenapa kita harus ke Jakarta? Kenapa nggak bikin sendiri di Bogor? Kayak gitu maksud gue, biar ngumpulin orang yang sehobi segala macam bisa. Gitu. Oke, nah gitu. Kita udah panjang lebar nih, ngomong sana, ngomong sini ya nggak? Kalian pasti penasaran dong. Di mana itu Eternal Store? Nah, Mas Titan, di mana Eternal Store berada? Eternal Store berada di Jalan Puter nomor 11. Itu di dekat Taman Helang, dekat SMP 5. Ya, belakang SMP 5 ya. Samping lah ya. Samping jalannya samping itu, Jalan Puter itu ya. Di Maps juga ada kok Eternal Store. Terus, jam bukanya? Jam buka kita Senin sampai Minggu tuh dari jam 11 sampai jam 8 malam.
Tapi hari Jumat jam 1 kita bukanya sampai jam 8 malam. Hari Minggu juga tetap beroperasi. Buka terus kita. Justru hari Minggu itu waktunya nyari cuan ya, karena Hari cuan. itu bondingan keluarga untuk Sabtu Minggu ya. Iya. Apalagi lagi long weekend gitu, itu biasanya malah kebanyakan orang-orang luar Bogor yang datang. I see. Iya, misalkan kayak gua lagi ke Bandung nih. Oh, Bandung tuh tempat rekoster di mana nih ya? Kayak gitu lah orang-orang. Akhirnya hunting gitu cari, ya Jadi kan? orang-orang kalau long weekend kan banyak kan orang Jakarta, Bekasi, Bandung atau dari luar Jabodetabek itu ke Bogor tuh dia mampir gitu. Oke, Bogorian, topiknya menarik banget ya enggak? Jadi buat teman-teman istilahnya yang mau cari memorabilia regarding good old times, entah itu kaset player, entah itu CD player, entah rilisan vinyl atau kaset atau CD sekalipun, bahkan kalau kalian punya attitude untuk kemana-mana pakai baju band itu kayak saya nih suka baju band ya kan, pasti bisa cari di Eternal Store. It's been an honor for us Bogorian Talks menghadirkan Mas Titan from Eternal Store. Thank you banget Mas Titan. Terima kasih kembali. Wah, gila ini teman SMA. Iya Kak. Thank you Teman banget. SMP. Teman SMP juga kita. Farhan ini teman SMP, SMP, SMA, kuliah juga, satu Iya, kosan juga. Satu kosan juga gila. Jadi Kamar gua sama Farhan dulu. nepotisme nih guys, nepotisme. Jadi ingat ya, Jadi nggak kemana-mana. pertemanan yang baik itu bisa dipupuk dan dijaga gitu sampai bisa seperti ini. Yes. Jadi buat teman-teman hindari bullying, hindari rasisme atau apa-apa, karena pada akhirnya ketika kita berjalan seiringan akhirnya jadi Masih. positive vibes bro, ya enggak? Seperti gimmicknya, ya Ya. enggak? Punchline apa tagline nih cocoknya nih? Ya punchline lah ya. Punchline ya enggak? Rewind Rewind the good times. the good times. Oke, Bogorian, saya Farhan pamit diri. Saya Titan dari Eternal Store. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih.